Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Della, NPM 2151020065, Prodi Perbankan Syariah kelas 2B. Di sini saya akan memenuhi tugas qiraatul Quran dengan judul Adab-adab membaca Al-Quran. Pengertian: secara bahasa, Al-Quran adalah berasal dari kalimat bahasa Arab, yaitu qoro'ah, yakro'u, yang memiliki makna yang dibaca atau bacaan. Secara syariat, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang diawali surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas. Sedangkan adab membaca Al-Quran adalah tata cara atau aturan dalam membaca Al-Quran dengan baik. Adab dalam membaca Al-Quran: yang pertama, adab sebelum membaca Al-Quran. Niat dalam membaca Al-Quran sebaiknya difokuskan terlebih dahulu oleh niat. Niat merupakan suatu dasar yang harus dilakukan sebelum membaca Al-Quran. Yang kedua, suci dari hadas kecil dan besar. Adab membaca Al-Quran sebelumnya disyaratkan suci dari hadas kecil dan besar. Artinya, bagi seseorang yang baca Al-Quran tidak menanggung beban berupa hadas kecil yang diakibatkan dari perbuatan buang air kecil dan buang air besar serta keluar angin dari dubur. Adab ketika membaca Al-Quran: yang pertama, membaca dengan tartil. Tartil artinya bagus. Membaca Al-Quran dengan tartil artinya melafazkan huruf-huruf Al-Quran dengan jelas, bumi hurufnya panjang dan pendeknya istidah, dan wakofnya guna dan sukunnya yang sesuai dengan pedoman ilmu tajwid. Yang kedua, memperindah bacaan. Memperindah bacaan Al-Quran artinya menghiasi bacaan-bacaan Al-Quran dengan suara yang indah, dengan menyesuaikan bunyi, huruf, dan panjang pendeknya sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Yang ketiga, membaca Al-Quran dengan suara yang keras. Mengeraskan bacaan Al-Quran artinya melepaskan huruf-huruf dari ayat Al-Quran dengan suara yang lantang. Tidak ada suara yang samar atau ragu-ragu bagi orang yang membaca dan dapat didengarkan dengan jelas. Yang keempat, mengingat isi bacaan Al-Quran. Yang dimaksud mengingat bacaan Al-Quran adalah kitab suci orang bacaan Al-Quran pada minat isi bacaan yang terkandung di dalamnya. Isi kandungan Al-Quran itu memiliki akidah, akhlak, hukum, dan hikmah, serta nilai-nilai pendidikan yang ada di dalamnya. Yang kelima, menghayati bacaan Al-Quran. Berarti bacaan Al-Quran artinya memperhatikan dengan mengonsentrasikan pikiran pada bacaan itu ketika membaca. Yang keenam, menangis ketika membaca Al-Quran. Menangis ketika membaca Al-Quran dengan cucuran air mata akibat dari bacaan yang menyentuh jiwanya. Adab sesudah membaca Al-Quran: berpegang teguh pada Al-Quran. Perkataan teguh pada Al-Quran maksudnya menjadikan Al-Quran sebagai dasar pemikiran. Artinya, merumuskan permasalahan dan pemecahan didasari dengan nilai-nilai ada dalam Al-Quran. Yang kedua, mengamalkan isi Al-Quran. Mengamalkan isi Al-Quran maksudnya memperdayakan anggota badan, lisan untuk membaca, mata untuk melihat hurufnya, telinga untuk mendengarkan bacaan, akal untuk merekayasa pikiran dalam pengajaran, pikiran digunakan untuk mengambil pengajaran, dan hati digunakan untuk merasakan kandungan pengajaran yang ada di dalamnya. Mencintai Allah dan Rasulnya maksudnya adalah adanya perasaan yang cenderung menaati perintah Allah yang tercantum dalam Al-Quran dan perintah Rasul yang tercantum dalam hadis. Yang keempat, meneladani akhlak Rasul sesuai dengan Al-Quran dan akhlak Rasul, dan cara mencontoh terhadap perilaku Rasul dari segi perkataan dan sikap terhadap Allah dan sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, muhasabah artinya merenungkan diri dari amalan-amalan yang telah lalu dan cara memikirkan dengan perasaan untuk memikirkan diri, perasaan, perilaku ketika melakukan sesuatu amalan tertentu. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.